Ya itu udah sampai di sana duluan biasa. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini guys, kepala guys, walau lagi pembukaan malah ini memang licin sekali sampai saya keselak-selak tadi. Alhamdulillah ini belum guling-guling ya sampai ke sungai. Iya, bersama channel saya Master Golden. Nah, kita lanjut lagi. Ini awal mula dimulai dengan kepelarak, ini bahasa Jawanya. Kepelarak tahu, terpeleset. Ya karena saya melihat depan ya, nggak melihat kamera sama sekali. Kita mulai pembolangan di sini ditemani dengan yang namanya teman saya yang biasa setia menemani kalau lagi bombong, tapi kalau nggak bombong ya minggat terus. Oh ya, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja dan dalam kondisi baik ataupun nggak baik. Saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Nek marah madang semaput. Woyo woyo. Begini loh guys. Ini kontur-kontur seperti belet, tahu belet? Seperti apa ya? Lumpur tapi dia padat. Nah ini sementara belum keras, ini mungkin lama-lama jadi batu juga, mungkin model kayak gini ya. Kalau nggak jadi andesit ya semacam kayak ini, ada nemu jasper semacam kayak ini loh. Wih, tapak jalaknya ada kayaknya, coba kita airin. Semacam kayak wadas jadinya, kerasnya ya. Ini dasarnya seperti ini. Wow, ini sambil ngomong kita nemu batu kayak gini. Kita cari apakah ini benar-benar ada tapak jalaknya atau enggak. Karena udah ada beberapa persilangan X, tapak jalak X ya, tapi belum masuk ya. Kita teliti dengan halus, nggak ada guys. Ini adanya X kayak gini, jadi belum masuk. Oke, kita buang saja. Jangan lupa madang, daerah madang semaput. Kita lanjut, sing madang pakai parak-parak, orang madang lebih-lebih. Kita lanjut di sini. Tempat ini termasuk agak susah dijangkau, walaupun itu atasnya jalan raya guys. Dan tempat ini rata-rata walaupun musim kering pun dilalui agak susah karena dalam sebelah sana. Jadi kita harus dibaliknya dari arah sana, yaitu arah barat Sungai Lugulo. Nah masuknya sini itu jauh dari jalan. Di sebelah sana juga ada jalan, sebelah barat dan timur sungai ini ada jalan. Itu susahnya menemukan jalan tikus untuk sampai di sini. Walaupun itu atas jalan itu guys. Nah ya gitu. Ya itu kadang kita, wah di sana lokasi bagus sih. Dan pernah ada cerita seorang pembolang, waktu itu motornya bagus ya, motor baru beli, bolang di sini, di sebelah sini. Nah ketika itu ceritanya kalau nggak salah itu di daerah, pokoknya di parkiran di timur sungai. Dan otomatis kan kesininya agak dalam ya. Nah itu hilang, itu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi alangkah baiknya motor ya ditaruh di area sini aja, yang deket-deket aja. Yang namanya bolang dapatnya belum tentu seberapa. Kalau kehilangan sampai motor baru kan rasanya gimana gitu kan, gurih-gurih nyoy gitu kan. Jadi ya gimana kita menyikapinya lah, seperti itu. Nih kita lihat air-airnya. Sebenarnya batunya warna-warni loh guys di sini, bagus banget itu. Tapi ya itu warna-warni, tapi batunya ya harus dipilih lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Itu temuannya teman saya itu, situ. Wah ini coba kita airin dulu. Wih, ada batu tali air juga di dalam air ya. Nah ini loh guys, ini warna merahnya ini merona sekali ya. Ini batu jasper atau apa ya, tak teliti dulu. Tapi dia berlubang-lubang loh guys. Lubangnya itu ketutup kristal, jadi sejatinya dia padat, cuman kristalnya kayak lubang-lubang. Ini bisa jadi sebuah fosil kalau kayak gini modelnya. Dan juga model-modelnya mirip batu marjan loh guys. Apa ini yang dimaksud batu marjan ya? Ya ini kalau kulitnya kayak jasper. Nah kalau batu berkulit kayak gini menandakan lokasi ini udah sangat tua ya, sehingga batu ini memang bergesekan, berkerak dan sehingga mulus. Tapi kalau lihat
dalamnya itu seperti terumbu karang merah. Iya, jadi seperti terumbu karang lah. Pokoknya kalau dideketin itu lihat. Tidak seperti umumnya jasper. Yang namanya jasper umumnya itu kan dia mulus, dia lubang-lubang, tapi lubangnya itu tertutup oleh kristal. Nah, dan tidak seperti badar lumut. Apakah ini yang dinamakan sebuah marjan lukulo ya? Merahnya juga bagus merahnya. Oke, anggap saja ini marjan. Nah, kita nemu batu marjan lukulo. Wih, ini batu tali airnya rubes banget ya. Wah, ini garisnya tegas banget, cuman nggak ada yang bertabrakan. Oh, ini bisa jadi. Oh, ini nggak jadi nih guys. Ini tebal, ini tebal. Kalau ini tebal muter, ini pasti tapak jalaknya keren. Tapi sayang, ini hanya di lapisan atas paling 2 mili, di sini juga paling 3 mili. Jadi nggak ketemu ini batu 2. Nggak ketemu garisnya. Oke, kita buang saja. Ini kita review temuan tren saya. Wih, ini susaki. Ini mirip ikan ya guys, yang tadi ditunjukin di awal konten. Ini seperti ikan apa ya? Ikan buntung. Ya, ini seperti ikan. Ya ikan lah, pokoknya ikan apa mbuh lah, pokoknya ikan ya. Oke, kita review yang satunya lagi. Ini apa ini? Oh, ini badar besi, ini pasti. Ini badar besi jenisnya. Jelas banget badar besi. Oke, kita turunkan. Wow, ini semoga saja keren ya, hasilnya kayak marjan loh. Woyo. Ini pembolaan kali ini panas guys. Harinya panas sekali, jam ya antara jam 1 mungkin. Jadi kita harus sebentar matiin handphone ya, karena selalu ada peringatan kalau terlalu panas handphone Anda akan segera mati dalam beberapa detik karena terlalu panas. Seperti itu. Kinerja HP sambil kamera itu kan panas, apalagi kena panas. Ini apa ini? Wih, tapak jalak timbul lah guys. Coba. Ternyata bukan timbul, kita buang saja. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita udah berjalan jauh banget. Hampir kita mulai pertama itu tadi udah sangat jauh, udah nggak kelihatan karena di atas tikungan sana. Kita masih terus berjalan ya. Ini di depan ada kayak tambang apa ya, lagi pada ngapain? Oh, ngerjain batu. Batu apa kayu guys? Garet kayu tahu kayu yaitu hantu ngangkut kayu. Nah, nih termasuk melakukannya wis lumayan adoh ya. Pelatarannya memanjang guys, pelataran ini guys. Unik sekali nih. Mana aja sih nih, unik sekali. Oke, kita lanjut sampai yang woyo. Lanjut. Ini ada tambang goyang-goyang. Ternyata fungsinya buat ngangkut yang namanya kayu guys. Entah gimana. Oh, untuk pegangan mungkin ya. Ini mungkin untuk pegangan mungkin. Nah, goyang-goyang itu karena kena ombak. Oke, kita lanjut. Ini batunya makin bawah ya, kayak gini loh guys. Ini jasper merah ya, kita sering nemu yang kayak gini. Nah, itu merahnya sedikit tapi menyala-nyala. Nah, itu pelatarannya habis guys, habis ini pelataran kita. Mungkin sampai di situ coba kita cari, nggak tahu di sana masih ada pelataran lagi atau enggak ya. Oh, ini kayu ini nih. Oke,
diseberangkan ke sungai kayaknya. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Ini kayu nih guys, bukan tak kira batu ini kayu ini. Habis pelatarannya guys. Oke, kita lanjut. Gat-gati bajigur. Ya, kita lagi ke arah balik guys. Kita udah berjalan sejauh itu sampai di balik tikungan sana. Dari di balik tikungan sana, ini pelataran masih murni, saya bilang kayak gitu. Pelataran masih sangat asri ini. Maka dari itu, ini batu kendit ini. Justru malah pelataran yang jarang dijamah itu susah juga batuannya guys. Karena batunya itu saja, jadi batunya itu mapan ya. Ini contohnya batu mapan seperti ini. Itu batunya pada tertanam. Nah, ketika itu kalau jumlah pelataran kayak gitu berarti ya batu-batu yang dari dulu ya di situ saja. Gambar apa sih, Wak? Loh, andesit ya, Wak, mlebu, Wak. Besi kok. Apa ya? Iya, bener besi. Apa andesit itu mlebune? Andesit apa andesit nih? Andesit jenisnya. Ini dia bilang kayak menara Burj Khalifa, tapi lemah banget kan? Kuat. Ini ada mercon. Jempol. Nah, Oh iya, telunjuk. Oh iya, telunjuknya Godzilla. Itu kalau nggak nemu apa-apa ya edan selesai. Nggak nemu apa-apa ya kromet dewe guys. Iya, jadi kalau batuan yang jarang didulang, dicari pasirnya kayak gini mapan batunya. Gak susah. Ini di sini mulai dicari pasirnya. Kita bolang sambil ke arah pulang kayak gini. Ada sesuatu yang mau saya tunjukkan bahwa berkaitan dengan yang namanya proses guys. Proses itu mungkin temuan yang berharga ya, karena kita memang menemukan itu proses, jadi belum menjadi sesuatu, dan itu bisa diinformasikan ke dalam kepada sahabat MG di seluruh Nusantara seperti itu. Lalu proses apa yang akan saya tunjukkan? Mari kita berjalan sama-sama. Bahwasanya Anda ingat yang namanya konglomerat. Konglomerat kan itu batunya itu kayak dicor atau kayak cor-coran, tapi ternyata itu asli batu, asli alam. Nah, di sini saya menemukan seperti proses pembentukan batu konglomerat. Sepatu ini. Ini sepatunya Ronaldo ini. Jadi kita menemukan kayak proses pembentukan konglomerat seperti apa bentuknya. Kita akan lanjut ya. Bahwasannya memang benar prosesnya itu kayak cor-coran loh guys. Ya, seperti apa? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kita sambil bolang kembali. Jadi selalu ada gajah, selalu ada yang harus ditunjukkan, dan memang ada yang harus ditunjukkan ya. Dari lain daripada yang lain dalam setiap konten Master Golden. Karena saya sendiri juga kadang gumun lah guys. Tiap konten kok ada saja yang jadi pokok pembahasan. Jadi saya aja kalau konten itu nggak ada yang dipersiapkan, jadi mangkat cuman satu persiapan saya, yaitu kita mau kemana gitu. Cak pagi kita udah mikir, oh hari ini kondisi cahaya matahari terang atau kondisi cahayanya cerah, ya hujan, kita arahnya ke sini. Nah, setelah sampai lokasi, ya udah terserah keadaan lokasi guys. Kalau saya kayak gitu guys, seperti apa itu juga ya apa adanya guys. Jadi kadang saya juga bingung sendiri dengan temuan saya, dengan video-video saya yang selalu ada gajah. Tapi lah memang itu perjuangan guys. Setiap siapapun yang berjuang itu pasti akan menemukan sebuah jalan. Nah, itu tadi saya ke Pelarak ini, lah Anda saja gelundrung sana, cegok di sana. Apa orang cengar-cengir dewek loh guys. Kita akan tunjukkan prosesnya ya. Ini kalau gelundung ini ya orangnya sih gak apa-apa, HP-nya tinggi juga ini di sini. Oke, kita lanjut dulu ke tempat awal. Nah, ini yang saya maksud proses dari
sebuah batu konglomerat. Nah, Anda melihat itu gugusan batu yang seakan-akan menempel di antara sebuah wadas, tapi sejatinya itu bukan wadas. Yang tadi tak tunjukin itu bukan wadas guys, sejatinya guys. Nah ini pasirnya saya cek dulu, agak dalam ini guys. Ini batuan, segala jenis batu dia menempel di antara batu yang kayak gini. Nah ini bukan batu loh guys, sekali lagi. Jadi terlihat seperti cadas sebagai dasar Sungai Lukulo. Mungkin kalau keras dia akan mengeras juga, cuman posisinya dia pada tertanam. Atau mungkin mineral ini memang mirip mineral semen ya, ketika telah mengeras, karena alam ini ya modelnya juga seperti semen kayak gini. Lumpurnya itu warnanya nggak hitam banget, juga agak abu-abu seperti semen persis. Nah ini pembentukan alam. Jadi dimana ini memang proses pembuatan atau terjadinya sebuah batu konglomerat. Nah, kenapa dinamakan konglomerat? Yaitu dalam satu batu itu kaya sekali dengan batuan-batuan lain. Jadi memang batu itu seperti dicor. Hasilnya kalau udah keras jadi batu ini, ternyata ini bukan cadas loh guys. Nah ini dia itu semacam mineral lumpur ya. Setahu saya lumpur kayak gini adanya di gunung berapi, setahu saya. Dan ini prosesnya, dia pada nempel-nempel. Nah, ini kalau pertama kan mungkin nempel asal nempel karena memang ini lumpur, cuman agak lengket juga. Nah kayak gini, agak kayak belet tahu ya lumpur. Nah kayak gini. Nah ini nempel-nempel, lama kelamaan dia mengeras dan tertumpuk lagi, numpuk ini udah ketebalan kurang lebih 5 cm. Ada yang sampai 10 cm di sini. Nih kalau nggak percaya. Nah ini ketebalan sampai 10 cm udah. Nah ini kalau besar lah, setelah ada banjir besar ini terlepas bagian dan menggelinding-gelinding, akhirnya mengeras menjadi batu yang namanya batu konglomerat. Nah ini dugaan saya ya, karena saya mengamati dalam setiap pembolangan saya. Nah saya mengamati ini, jadi saya sambil nyari batu juga sambil mempelajari keadaan alamnya seperti itu. Nah ini kita lihat. Nah keren kan? Nah ini tak kira tadi juga ini sebuah wadas dasar sungai, tapi bukan. Ini belum tebal, ini paling baru 3 cm atau baru 2 tumpuk lapisan batu. Kalau yang 10 cm, jadi prosesnya mungkin kayak gitu ya guys. Ini seorang awam yang sekolah saja nggak lulus ya, ini bisa menemukan sebuah proses, karena semua itu berasal dari mengamati ya. Bahkan ilmu-ilmu yang paling bagus itu ya ilmu yang mengamati. Ibarat orang Jawa itu ilmu niteni itu mengamati loh, berasal dari mengamati. Jadi mengamati, mempelajari, akhirnya mampu menyimpulkan. Dalam sebuah siklus ilmu mengamati itu ilmu yang paling panjang untuk didapatkan, karena mengamati sampai keulang lagi sampai hafal itu butuh waktu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi memang ilmu titen dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya itu ilmu mengamati, itu memang ilmu yang sangat tua ya, karena diperolehnya sebuah kesimpulan itu dari proses pengamatan yang sangat panjang. Maka dari itu ada kata-kata ilmu titene wong Jawa biasanya untuk mangsa pranoto mangsa sanga, mangsa petir, mangsa angin, mangsa hujan, mangsa tujuh, itu hampir pas guys. Sekarang saja memang kondisi alam yang tidak bersahabat dengan kita, karena manusianya memang sudah tidak sesuai dengan jalur-jalurnya. Jadi mangsa dalam pranoto mangsa Jawa itu, mangsa itu siklus alam ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan mangsa itu tidak seperti bulan, itu hitungan mangsa itu kurang dari 6 ditambah 6, lebih dari 6 dikurangi 6, seperti itu. Jadi itulah pranata mangsa yang akhirnya menentukan hitungan-hitungan seperti halnya kayak semacam ramalan tiap bulan untuk musimnya. Itu orang Jawa, itu ilmu Jawa. Nah ini saya lagi proses mengamati, proses mempelajari. Ternyata batu, tadi kelalen ngomong baik, batu konglomerat itu dihasilkan dari sebuah seperti ini prosesnya. Iya. Ya seperti itu guys. Walaupun nggak ada temuan, tapi minimal ada sesuatu yang saya tunjukkan, yaitu sebuah proses
di mana kita selalu harus menghargai proses kehidupan kita sendiri. Karena apa? Manusia kalau sadar sedang berproses, dia itu nggak akan gugup untuk menjadi sukses. Karena setiap proses itu pasti menghasilkan sebuah hasil. Jadi ketika proses kita itu bagus, hasilnya pasti bagus. Tapi ketika proses kita itu gerasa gerusu, proses kita itu semau kita, dan proses kita itu tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Sampai di sini dulu, sebelum besok kita konten bolang atau konten penggosokan batu. Dan saya selalu ingatkan kepada sahabat MG di seluruh Nusantara, jangan lupa madang, dan saya selalu doakan dilimpahkan rezeki dan keberkahan bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos.